Kasus Vina ini harus menjadi pelajaran untuk semua orang tua yang memiliki anak gadis ataupun yang memiliki anak remaja untuk benar-benar mengawasi anak-anaknya. Jadi ini sebenarnya adalah kenakalan remaja. Yang punya anak gadis itu anaknya juga harus sedikit dikekang, jangan terlalu diberi kebebasan untuk keluar, apalagi malam-malam. Apalagi masih seumuran Vina, umur 16 tahun itu sebenarnya itu masih gadis kecil ya. Itu masih gadis kecil, umur 16 tahun itu kalau dulu saya itu masih gadis kecil loh itu. Belum boleh itu sama orang tua itu keluar malam, apalagi sama temen cowok kayak gitu belum boleh juga. Bagi para orang tua yang punya anak laki-laki, ya harus bisa mengontrol anaknya. Anak laki-laki ini bergaulnya dengan siapa? Jangan dibiarin ikut geng-geng yang gak jelas kayak gitu. Kalau sudah kejadian kayak gini, sebenarnya saya kalau lihat anak-anak laki kumpul-kumpul gitu banyak gitu kayak itu tuh takut loh. Walaupun saya udah umuran segini ya, lihat gerombolan anak laki-laki itu aja takut loh. Karena anak-anak itu belum gimana juga ya pikirannya itu, kayak kok bisa samaan jahat semua gitu, satu kelompok gitu. Terus aku tuh sekarang tuh sering lihat anak-anak perempuan masih gadis-gadis kecil motoran kesana kemari kayak gitu. Sebenarnya ya kasus Vina ini menjadi peringatan. Nah, anak-anak gadis, anak-anak di sekolahan SMP, SMA itu, anak-anak sekolah itu harus diberi edukasi dari sekolahan lah mungkin ya. Kayaknya perlu diberi edukasi dari sekolah untuk tidak mengikuti gaya bebas, gaya hidup bebas gitu loh. Jadi para orang tua juga harus bisa sedikit mengekang anaknya juga demi keselamatan. Jangan dibiarkan anak-anak itu keluar sembarangan. Kalau aku lihat tuh, aku sering lihat anak gadis-gadis udah gadis-gadis kecil gitu, bujang-bujang kecil gitu, bawa motor bagus-bagus, motoran. Ya kelompoknya ya anak-anak kecil semua gitu. Kadang nongkrong. Aku lewat jam antaranya masih udah isya itu masih ada loh anak cewek nongkrong gitu. Itu bahaya kan kalau kayak gitu tuh. Ini pelajaran untuk kita semua sebagai orang tua, untuk hati-hati, untuk terus mengawasi anak-anak itu. Jangan terlalu diberi kebebasan lah. Kalau terlalu diberi kebebasan itu bahaya mengintai. Udah sering terjadi kasus pemerkosaan, apalagi melalui HP, terus anaknya keluar nemuin pacarnya yang dikenal dari media sosial kayak gitu kan bahaya banget itu. Itu udah sering banget kejadian itu. Kurasa kalau sekarang itu orang tua itu udah nggak gaptek-gaptek amat ya. Informasi itu udah berseliweran banyak banget. Jadi kalau ada yang tetap nggak ngawasin anak-anaknya itu ya kebangetan gitu. Informasi berita-berita pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan itu udah tiap hari ada gitu. Itu harusnya kita harus jauh lebih waspada. Jangan malah ngebiarin anak-anaknya keluyuran malam-malam. Aku aja sedih loh lihat anak-anak gadis tuh malam-malam keluyuran. Terus lihat anak-anak bujang-bujang kecil antaranya 16 sampai 20-an tahun itu nongkrong-nongkrong malam-malam rokokan kayak gitu, miris juga ngelihatnya. Tapi gimana ya, kayaknya kalau di Indonesia itu kok kebiasaan ya, kalau kayak gitu tuh udah biasa gitu loh. Di kampung-kampung kayak gitu biasa. Aku tuh hidup di luar negeri tuh nggak ada loh lihat anak-anak muda tongkrongan kayak gitu tuh. Semua tuh punya kegiatan, misalkan olahraga lah, belajar kayak gitu. Nongkrong-nongkrong perkumpulan anak-anak muda itu kayaknya tuh kok jarang ya aku lihat itu kalau di luar negeri itu ya. Mungkin aku yang nggak tahu ya, tapi selama tinggal bertahun-tahun di luar negeri tuh nggak pernah lihat
bapak-bapak tongkrongan, anak-anak gadis nongkrong kayak gitu, anak-anak bujang nongkrong kayak gitu, kayaknya hampir nggak pernah melihat. Tapi kalau di Indonesia itu hal biasa gitu, gerada geruduk, motoran ke sana, motoran ke sini tuh kayaknya itu memang harus dicegah. Jangan cuman para aparat kepolisian yang harus mencegah gitu loh, tapi itu harus menjadi edukasi di sekolahan juga iya. Terus peran orang tua juga penting, jangan terlalu memberi kebebasan kepada anak kayak gitu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus berhati-hati dan terus mengawasi anak-anak kita di rumah, di sekolah maupun di luar rumah.